Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk bagian 2 dari program membuat KHS. Yang bagian satu itu adalah dengan menerapkan struktur. Nah, untuk bagian 2 ini itu adalah kita akan mengubah dari struktur ke dalam kelas. Saya akan gunakan program yang sudah jadi ini sehingga tidak mengetikkan ulang secara penuh. Tinggal kita nanti menerapkan teori kelas untuk mengubah dari struktur yang ada. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan ini, kalian sudah harus menyelesaikan pembuatan program yang dengan struktur ini. Untuk langkah pertama, kita akan simpan dengan nama lain untuk pembentukan kelas, biar kita punya dokumennya. File, zip as. Nah, ini program KHS struktur kita ubah menjadi program KHS kelas. Oh, ini ternyata sudah ada, saya kasih nama tambah kelas 1. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan mengubah dari struktur ke kelas. Anda perhatikan strukturnya ini ada di dalam fungsi void, fungsi isi. Nah, ini akan kita pindahkan ke di luar fungsi manapun di atas. Ini kita X. Nah, ini setelah sini. Nah, ini. Jadi, saya posisikan ini setelah go to XY. Ini adalah struktur. Nah, pembeda antara struktur dan kelas itu pada kata kuncinya. Kalau struktur ini dengan struct, kalau kelas dengan class. Nah, kelas. Ini kita ubah menjadi kelas. C-L-A-S-S. Nah, sudah. Sekarang ini sudah merupakan kelas MHS. Kemudian ini adalah MHS KHS. KHS ini adalah suatu objek. Ini pendefinisian objek KHS bertipe kelas MHS. Pendefinisian objek. Nah, kemudian untuk kelas, ini saya buat gini ya. Kelas itu terdiri dari dua anggota, yaitu anggota data dan anggota fungsi. Ini anggota datanya. Anggota data itu kita buat penentu aksesnya adalah privat. Kenapa privat? Supaya tidak bisa diakses dari luar kelas. Sedangkan anggota fungsi kita buat public. Nah, public. Nah, kemudian anggota fungsi ini nanti kita isi prototipe. Nah, prototipenya adalah ini. Prototipe ini tinggal kita pindah ke dalam kelas. Ini saya pakai cut, Ctrl X, kemudian ini saya masukkan di sini. Kita atur posisinya biar rapi. Nah, sudah selesai teman-teman. Anggota datanya sudah masuk semua, anggota fungsinya sudah masuk semua. Nah, untuk anggota fungsi ini definisinya kita letakkan di luar. Jadi dengan bentuk seperti ini adalah bahwa anggota fungsi belum bisa dikenali di dalam kelas tubuhnya. Jadi tubuh fungsinya belum dikenali dalam kelas. Sehingga untuk mengenalinya kita gunakan operator resolusi lingkup untuk setiap fungsi. Ini dari fungsi cetak dan seterusnya. Jadi dari fungsi sini. Ini MHS. Ini kita buat semua untuk fungsi cetak, fungsi tabel, fungsi header,
fungsi detail, footer, isi. Terus untuk yang dengan nilai baliknya, cari rata, cari huruf, cari nilai, cari NK, dan cari IPK. Nah, sudah selesai, insya Allah. Saya akan coba, kalau sudah bisa running berarti mengubah dari struktur ke dalam kelasnya ini sudah selesai. Nah, ini untuk tabel ini kita harus tambahkan untuk objeknya. Jadi KHS titik tabel KHS titik isi. Anda perhatikan ini showtipnya muncul. Saya compile and run lagi. Nah, sudah selesai. 1, 2, 3, pokok, bahasa. Ini 90, 90, 90. Hurufnya SKS-nya 3. Ini. Si data lagi, ya. Agama. Ini 70, 80, 90. SKS-nya 2. Nah, perhatikan ini sudah betul. Jadi, seperti itu teman-teman untuk mengubah dari struktur ke dalam kelas. Dengan bentuk seperti ini, saya harap Anda bisa mengerti bagaimana mengubah struktur ke kelas. Kemudian nanti kalau sudah bekerja dengan kelas sendiri, bagaimana membuat pemrograman yang menggunakan kelas. Jadi kelas itu terdiri dari dua anggota data, yaitu anggota data dan anggota fungsi. Anggota data kita definisikan privat, anggota fungsi kita definisikan public. Nah, dalam aturannya itu anggota fungsi itu yang dimasukkan hanya prototipenya saja, sedangkan definisinya diletakkan di luar kelas. Supaya anggota fungsi dikenali di dalam kelas, kita gunakan operator resolusi lingkup untuk mendefinisikan fungsinya. Nah, hanya seperti itu teman-teman untuk pengubahan dari struktur ke dalam kelas. Silahkan Anda pause videonya dari awal tadi. Jadi yang pertama adalah ini dari strukturnya dipindah di atas di luar fungsi manapun setelah goToExec di sini. Kemudian kata kunci struct diubah menjadi class. Kemudian anggota datanya privat. Kemudian public untuk anggota fungsinya itu dikopikan di dalam kelas, masuk dalam kelas. Kemudian untuk definisinya untuk setiap fungsi itu kita gunakan operator resolusi lingkup yaitu MHS titik 22 kali seperti ini. Baik, mungkin itu untuk video yang kedua, tidak panjang karena programnya sudah kita buat saat membuat KHS dengan menerapkan struktur. Jadi titik berat yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam pembuatan program dengan menerapkan kelas itu fungsi-fungsi yang kita buat itu cara membuatnya sama dengan membuat fungsi biasanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.